Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sawiyah, guru SMA Negeri 1 Merah Mulia, mengajar bidang studi pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Pernikahan dalam Islam. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi peserta didik. Pengertian nikah. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab an-nikah. Nikah secara harfiah artinya himpunan atau ad-dammu, kumpulan atau al-ja'mu atau hubungan intim. Secara denotatif, kata an-nikah digunakan untuk merujuk makna akad, sedangkan konotatif ia merujuk pada makna hubungan intim. Pernikahan atau nikah memiliki sinonim yaitu kawin atau zawaj yang bermakna persambungan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu dalil yang menyatakan tentang nikah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha wa baisan minhuma rijalun kasiran wan nisa'u wattaqullahallazi tasaaluna bihi wa arhamu innallaha kana 'alaikum raqiban. Tujuan pernikahan. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Pengertian anak yang banyak dalam kehidupan sekarang adalah keturunan yang berkualitas dan membuat keberatan orang tua dalam memberikan makanan yang bergizi, kehidupan yang layak, serta pendidikan yang bermutu. Kemudian tujuan yang kedua, dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka masih miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas memberi pemberiannya lagi Maha mengetahui. C. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. D. Pernikahan dapat melahirkan keturunan dan kasih sayang secara sempurna. Kemudian tujuannya pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Dan yang terakhir, pernikahan dapat menjaga pandangan dan nafsu. Kemudian hukum pernikahan. Hukum pernikahan dapat terjadi sesuai penyebab atau hal-hal yang melatar belakanginya, sehingga hukum pernikahan dapat berubah-ubah sesuai sebabnya. Dan setiap orang berbeda hukum pernikahan atas orang tersebut. Adapun hukum pernikahan itu, yang pertama ada mubah, yang kedua wajib, yang ketiga sunat, keempat haram, dan yang kelima makruh. Hukum pernikahan yang dikatakan mubah, yaitu hukum mubah dalam pernikahan adalah
hukum asal, artinya seorang melakukan pernikahan hukumnya boleh atau mubah, atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. Yang dikatakan wajib, pernikahan hukumnya wajib apabila seseorang yang sudah mampu dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ukuran mampu yang dimaksud di sini adalah mampu membayar mahar dan membayari nafkah kepada calon istri. Hukum pernikahan yang dikatakan sunat, yaitu hukum menikah dapat berubah menjadi wajib atau sunat apabila seseorang telah mampu memberi nafkah dan penghidupan kepada istri. Kemudian hukum pernikahan yang dikatakan makruh apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tapi mampu menghindarkan diri dari tuntutan nafsu seksualnya. Kemudian yang terakhir, hukum pernikahan yang dikatakan haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri, maka pernikahan tersebut itu dikatakan haram. Kemudian rukun dan syarat pernikahan. 1. Rukun nikah. Adapun yang termasuk ke dalam rukun nikah, yang pertama adanya calon suami. Calon suami yang sah melakukan akad nikah adalah apabila calon suami memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, keempat sehat jasmani dan rohani, kelima laki-laki sejati, dan keenam berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Calon istri. Ada beberapa syarat perempuan yang sah menjadi sebagai calon istri, yaitu 1. Islam, 2. Berakal, ketiga sehat jasmani dan rohani, 5. Perempuan sejati, keenam berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 3. Wali calon istri. Wali calon istri adalah seorang laki-laki yang berhak menikahkan seorang anak perempuan dengan seorang anak laki-laki tertentu. Syarat wali sebagai berikut. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat merdeka, dan kelima adil. Menurut Imam Syafi'i, laki-laki yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bapak kandung, kedua kakek, ketiga saudara kandung laki-laki, keempat saudara tiri laki-laki, 5 saudara kandung laki-laki atau keponakan, keenam anak saudara tiri laki-laki, 7 paman atau pihak dari bapak, ke-8 anak laki-laki dari paman atau sepupu, dan yang ke-9 yaitu hakim. Kemudian syarat yang selanjutnya 2 orang saksi. Kehadiran saksi menjadi tanggung jawab seorang calon suami. Tujuan kehadiran 2 orang saksi di samping itu mengetahui keabsahan proses akad nikah, juga untuk memberi persaksian bahwa seorang laki-laki calon suami adalah seorang jejaka, duda, atau sudah beristri. Yang selanjutnya, sigat atau redaksi atau ijab kabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Syarat ijab, yang pertama menggunakan bahasa yang jelas. Kedua, menggunakan kata ankahtuka atau zawajtuka. Ketiga, tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan. Yang keempat, diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya. Yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
Sedangkan syarat kabul dalam ijab juga harus menggunakan bahasa yang jelas, menjawab pertanyaan yang cepat dan jelas, bukan merupakan sindiran, dilafalkan oleh calon suami, dan tidak diisyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Selanjutnya, mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi atau orang yang haram dinikahi. Yang termasuk mahram, yang pertama, mahram karena keturunan, kedua, mahram karena pernikahan, yang ketiga, mahram karena sepersusuan. Jadi, ketiga orang tersebut haram untuk dinikahi. Kemudian ada hak dan kewajiban suami istri. Adapun hak kewajiban suami istri, 1. Memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. 2. Berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Keempat, saling membantu keduanya. Yang kelima, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Hal-hal yang dapat memutuskan ikatan pernikahan. Ada beberapa hal yang dapat memutuskan ikatan pernikahan, yaitu yang pertama talak atau perceraian, 2 pasah, ketiga khuluk, keempat li'an, kelima illa, dan yang keenam zihar. Yang dikatakan talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak, baik secara terang-terangan atau sarih maupun kiasan atau kinayah dari pihak suami kepada istri. Talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Yang dimaksud dengan fasah adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu, seperti seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang semula tidak beragama Islam. Kemudian perempuan tersebut masuk Islam, sehingga pernikahan dilakukan secara Islam. Setelah memiliki seorang anak, perempuan tersebut kembali kepada agama semula. Kemudian ada khuluk. Menurut bahasa, khuluk berarti menanggalkan atau melepaskan. Dalam ilmu fikih, khuluk adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya atau dengan memberikan sejumlah uang atau harta yang disetujui oleh mereka berdua. Kemudian li'an. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina, dengan mengangkat sumpah 4 kali di hadapan hakim, dan pada ucapan kelima kali ia menyatakan laknat atau kutukan Allah siap ditimpakan kepada diriku apabila tuduhan itu dusta. Yang kelima ada li'an. Li'an berarti sumpah yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan ia kembali kepada istrinya dengan baik, ia wajib membayar denda, sumpah, atau kafarat. Yang keenam, zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, seperti suami berkata kepada istri, punggungmu sama dengan punggung ibuku.
ungkapan ini merupakan bentuk talak secara kinayah, talak secara tidak terang-terangan. Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut dan tidak melanjutkan dengan mentalak istrinya, seorang suami wajib membayar kafarat dan haram menggauli istri sebelum kafarat itu dibayar. Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Yang pertama, pernikahan semahram. Yang kedua, nikah sigar. 3, nikah tahlili. 4, nikah mut'ah. 5, nikah masih dalam masa iddah. Dan yang keenam, nikah beda agama. Yang dimaksud dengan nikah sigar yaitu nikah pernikahan silang. Artinya seorang menikahkan anak perempuan kepada seorang laki-laki dengan syarat seseorang tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang anak laki-lakinya. Pernikahan ini dilarang karena terjadi pemaksaan dan persyaratan yang mengikat, sehingga pernikahan tidak didasarkan atas rasa cinta yang dapat berakibat pernikahan tidak bisa berlangsung lama. Yang dimaksud dengan nikah tahlili adalah menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Pernikahan ini dilakukan secara rekayasa dengan tujuan agar mantan suami dapat menikah kembali dengan seseorang perempuan yang sudah dicerai dengan talak bain kubrah atau dengan talak 3 setelah habis masa iddah. Yang dimaksud dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah disebut juga nikah kontrak. Pernikahan ini hukumnya haram. Karena di samping pernikahan dilakukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang dan dibatasi dengan waktu tertentu, juga pernikahan ini memperlakukan seorang wanita seperti barang. Maka hukum pernikahan tersebut dikatakan haram. Yang kelima, nikah masih dalam masa iddah. Seorang perempuan yang diceraikan oleh suami baik memiliki masa iddah. Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan yang tidak boleh menerima seorang laki-laki, sehingga seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan seorang laki-laki sampai habis masa iddahnya. Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Yang pertama, prinsip damai, cinta, dan kasih sayang. Kedua, prinsip muasyarah bil ma'ruf, berperilaku secara sopan dan beradab. Yang ketiga, prinsip musawwamah atau kesejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Yang kelima, prinsip musyawarah atau saling bermusyawarah dan berkomunikasi secara baik. Hikmah pernikahan dalam Islam. Adapun hikmah pernikahan adalah 1. Dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Yang ketiga, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Keempat, dapat memperoleh keturunan yang sah. Yang kelima, dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan yang keenam, dapat membentuk keluarga yang islami. Hanya demikian pemaparan materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat kepada peserta didik. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.